berikanlah 100 Jokowi lagi. Halo Indonesia, ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Kali ini saya ingin menanggapi statement dari Babe Haikal Hasan yang mengatakan di zaman Soeharto tidak ada orang miskin. Kemudian katanya ada swasembada pangan di zaman Soeharto. Sebelumnya kita lihat dulu cuplikan video dari pernyataan Babe Haikal Hasan. Cekidot. Dulu zaman Pak Harto ada. Saya bukan mengagungkan masa lalu, tapi masa lalu memang masa yang terbaik daripada sekarang. Dulu ada namanya GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, yang dicanangkan oleh Pak Harto. Pada waktu itu kita nggak ketemu orang miskin. Kenapa? Sampai swasembada beras. Kenapa? Karena ngurus negaranya tepat. Ya, itulah cuplikan video dari pernyataan Babe Haikal Hasan. Saya ingin menanggapi begini, bahwa kata Babe Haikal Hasan di zaman Soeharto tidak ada orang miskin, tidak terlihat orang miskin. Saya kira itu dusta besar ya. Saya kira itu dusta tingkat dewa itu ya. Di zaman Soeharto tidak ada orang miskin, itu dusta tingkat dewa itu. Kemiskinan itu seperti apa sih yang Babe Haikal Hasan maksud itu? Apakah orang memakai sendal jepit sebelah merah sebelah hijau itu bukan kemiskinan? Apakah orang memakai sendal jepit talinya putus dicucuk pakai peniti itu bukan kemiskinan? Apakah rumah yang ditempel dinding aur, dinding bambu, kemudian atap alang-alang daun kelapa yang kalau hujan air hujannya tembus, kita tidur terguyur hujan basah kuyup, apakah itu bukan kemiskinan? Terus kemudian kita memakai baju ya, kita kalau memakai baju yang sedikit bagus itu sudah terbilang orang kaya, termasuk orang yang berpunya. Apakah itu bukan kemiskinan? Di satu kampung, di satu desa, itu bisa jadi hanya ada satu sepeda motor yang bunyinya mirip mesin dompleng. Apakah itu tidak dimaksud? Apakah itu bukan sebuah kemiskinan? Sepeda motor pun untung-untung ya. Untung-untung di satu kampung. Satu kampung itu ada satu motor yang bunyinya, satu sepeda motor yang bunyinya seperti mesin dompleng. Mesin dompleng yang biasa dipasang di perahu motor itu loh. Yang bunyinya dek 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 kan gitu, ya kan? Nah, apakah itu bukan kemiskinan gitu? Terus kemudian di satu desa atau di satu kampung besar itu hanya satu buah TV hitam putih. Apakah itu bukan kemiskinan? Nah kemudian katanya swasembada pangan. Gini saya ingin jelaskan. Swasembada pangan ini swasembada pangan yang seperti apa gitu. Kita perlu pahami. Swasembada pangan seperti apa yang terjadi di era kepemerintahan Orde Baru atau era kepemerintahan Soeharto. Swasembada pangan, kalau kita memahami swasembada pangan yang terjadi pada waktu itu, berasnya melimpah ruah sampai tidak kemakan. Saya rasa itu pemahaman kita salah. Jadi swasembada pangan yang terjadi di zaman Orde Baru atau di masa kepemerintahan Presiden Soeharto atau mantan Presiden Soeharto itu tidak seperti yang kita pahami bahwa ada beras yang berlimpah-limpah sampai enggak kemakan sehingga itu disebut sebagai swasembada pangan.
Saya kira itu pemahaman yang salah. Swasembada pangan yang terjadi di era Soeharto, swasembada pangan yang terjadi di era Orde Baru tidak seperti itu. Swasembada pangan yang terjadi di zaman Orde Baru adalah berasnya tidak terbeli. Sekali lagi, swasembada pangan yang terjadi di zaman Orde Baru atau di era kepemimpinan Bapak Presiden atau mantan Presiden Soeharto adalah berasnya tidak terbeli. Sekali lagi, berasnya tidak terbeli. Wajar saja kalau berasnya kalau mengalami swasembada pangan, wong masyarakat nggak mampu beli, ya kan? Benar nggak? Beras waktu itu harganya 500, 650, murah. Yang jadi persoalannya bukan murah atau mahalnya. Yang jadi persoalannya meskipun dinilai murah, menurut penilaian kita saat ini bahwa 500, 650 itu murah, ya. Menurut rasio perhitungan kita saat ini. Perhitungan kita menurut rasio saat ini bahwa 500 dan 650 itu murah. Tapi di zaman dulu, di era kepemimpinan Presiden Soeharto atau di zaman Orde Baru, itu 500 dan 650 itu mahal. Itu susah. Ya. Jadi waktu itu terjadi swasembada pangan tidak seperti yang kita pahami bahwa waktu itu berasnya berlimpah-limpah sampai tidak kemakan. Saya kira itu pemahaman yang salah. Swasembada pangan yang terjadi pada waktu itu berasnya bukan tidak kemakan melainkan tidak kebeli oleh masyarakat. Sehingga terjadi beras itu swasembada, beras itu kelihatannya seperti berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah bukan karena tidak kemakan, tapi karena tidak kebeli oleh masyarakat. Saya kira itu yang perlu dipahami. Buat Babe Haikal Hasan, ya, penyesatanmu itu murahan. Ya, kita meskipun mungkin tidak banyak lagi, ya, mungkin tidak banyak lagi orang-orang yang hidup di zaman Orde Baru, tapi kita masih ada gitu loh. Kita yang hidup di zaman Orde Baru, kita masih ada, ya. Penyesatanmu itu terlalu murahan. Seolah-olah kita yang hidup di zaman Orde Baru sudah mati semua dan sudah nggak ada yang tahu situasi keadaan seperti yang terjadi di zaman Orde Baru. Kita masih hidup, Pak. Babe Haikal Hasan, kita masih hidup. Kita yang hidup di zaman Orde Baru masih hidup. Yang hidup di zaman Presiden Soeharto masih hidup. Kita masih tahu, masih segar di ingatan kita keadaan hidup di zaman Orde Baru. Jadi tolong jangan membuat penyesatan publik yang murahan. Saya Kristianto Yenoni, salam NKRI dan salam waras dari saya. Merdeka!